Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sambil nunggu adzan ya. Sekarang lagi adzan, kita akan live dulu 1 jam ke depan. Ya, mudah-mudahan pada kesempatan kali ini, live kali ini, kita semua bersemangat. Bersemangat karena bahasan sekarang bahasanya sangat menarik. Ya, bahasanya sangat menarik, yaitu tentang bisnis yang lagi on fire saat ini. Apa itu? Bisnis VTube. VTube. VP dulu ya. VP-nya mana VP-nya? Bagi-bagi VP dong ya. Karena bagi kami, tapi sebelumnya kita itu dulu ya, kita absen dulu teman-teman yang hadir di malam ini sambil nunggu. Kita lagi adzan isya dulu ya. Nanti teman-teman silakan simak penjelasan Ustadz Samsudin ini, karena beliau adalah orang yang berhasil, salah satunya berhasil membangun itu menjadi hujah ya, itu menjadi hujah. Kenapa sih Ibnu sekarang webinar tentang VTube? Karena bagaimanapun kalau orang-orang Nahdliyin, orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah, ketika berbisnis pasti berhubungan dengan halal dan haram. Apakah bisnis tersebut halal atau haram? Ketika halal, gas ya. Karena bagi kami ada satu hal yang namanya aturan main dalam bermuamalah. Kita nggak mau muamalah itu menjadi asbab kehancuran gitu. Kehancuran gara-gara hukum. Contoh misalkan kita bisnis tapi tidak melepaskan, tidak mengkategorikan antara halal dan haram. Nah, karena ini banyak sekali teman-teman permintaan dari sahabat-sahabat Nahdliyin, sahabat-sahabat internet marketer tentang bisnis VTube, maka Ibnu hari ini mengajak berdiskusi salah satu orang yang bagi kami ini viral banget, karena setiap ada teman-teman yang posting VTube pasti menjadi hujahnya itu adalah link artikel dari beliau gitu ya, artikel dari beliau. Saya menghargai, sangat menghormati beliau karena sudah berani membuat sebuah keputusan ijtihad dari teman-teman yang bahas masail saat itu untuk memberi hukum bahwa VTube adalah sesuatu yang net, apakah halal atau haram ya, atau bainahuma gitu, subhat ya. Kita cari tahu dari beliau dengan Pak Ustadz Muhammad Samsudin. Kepadanya kami dipersilakan ya. Pak Ustadz ya. Ustadz sehat? Alhamdulillah khair, sehat. Lagi sibuk apa nih sekarang nih? Lagi sibuk apa nih? Sibuk mencari masalah, sibuk dan memecahkan masalah. Maklum aktivitasnya kan juga ada di fase masail. Kita itu sekarang sangat membutuhkan sekali sebuah jawaban ya. Sangat membutuhkan sekali sebuah jawaban dari sebuah permasalahan. Kadang teman-teman itu bingung. Ketika ada masalah, bagaimana hukumnya, bagaimana apanya? Padahal sebenarnya itu sudah ada di apa namanya, websitenya Nahdlatul Ulama ya. Yang tentang mencari hukum ya carilah di websitenya Nahdlatul Ulama. Karena kita nggak mau terjebak, Ustadz. Ya, nggak mau terjebak. Nah, ntar karena malam ini kita akan bahas VTube ya. Nanti saya akan tampilkan apa namanya, dari Ustadz ya, dari presentasi Ustadz. Kepada Ustadz Samsudin silakan untuk memperkenalkan diri dengan teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammadillah ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'dihi. Para sahabat-sahabat sekalian di MNU, sahabat-sahabat seperjuangan, perkenalkan untuk saya Muhammad. Kalau di struktur NU itu saya
di PBNU Jawa Timur. Saya ada di Wajah Center, kebetulan menempati di divisi peneliti bidang ekonomi syariah. Terus kemudian di LBM PBNU saya duduk di wakil sekretaris bidang Maudhu'iyah. Jadi makanya dari tadi ketika ditanya sedang sibuk apa nih, ya sudah pasti sibuk saya itu adalah mencari masalah dan berusaha memecahkan masalah. Tadi itu. Para sahabat sekalian, semoga untuk kami nanti tidak ada kendala dalam hal apa ya, untuk tayangnya di media sosial. Semoga. Kalau kita berbicara, ini langsung ke fitur. Nah itu. Langsung ya. Oke. Baik. Begini ceritanya itu sebenarnya kasih fitur itu cukup sederhana sekali kalau saya mau menghukumnya. Jadi begini istilahnya. Fitur itu merupakan media yang istilahnya itu dia itu bergerak dalam bidang advertising. Dia menjembatani sebagai media mengiklankan sesuatu. Jadi ada perusahaan yang mau beriklan, maunya dia tampung, terus kemudian dari iklan itu hendak disiarkan kepada publik, para member YouTube itu disuruh untuk menonton, nanti kemudian oleh pihak itu akan digaji, penontonnya itu akan digaji. Nah, gajinya itu ternyata kemudian dalam praktiknya adalah merupakan berupa VP. Setelah menonton sekian video dari yang disiarkan oleh video yang namanya misal untuk satu VP itu setelah menonton satu habis sekitar 30 orang. Jadi 10 video itu mendapatkan 0,3 GB, 10 video. Aslinya kalau dihitung itu ya lebih dari kalau dihitung. Ini hanya bergerak. Soalnya 0,3 kalau kali 30 itu kan hanya sekitar 8. Cuma 0,3 kali 3 hari. Berapa kali 3 hari? Berarti kan 0,9. Jadi untuk memenuhi satu VP itu butuh berapa itu? Sekitar 48 paling ya. 48. Nah itu VP itu kemudian diaku sebagai gaji dari untuk para fitur. Nah bagi kita itu kemudian yang bermasalah ini apakah betul bahwasanya VP ini merupakan gaji yang paling pokok untuk kemudian untuk kita kita lacak, kita buktikan terlebih dahulu. Jadi perlu kita lacak, buktikan terlebih dahulu. Nah, setelah kita lacak, ternyata VP itu kemudian dijual di exchange counter. Jadi ujung-ujungnya nanti VP itu akan dijual di exchange. Nah, di exchange counter ini ternyata kemudian VP itu tidak dibeli oleh pihak fitur, tapi ternyata dibeli oleh member lain. Jadi dibeli oleh member lain dalam hal ini. Nah, dari sinilah kemudian itu muncul masalah. Masalahnya kan begini. VP tadi diakui sebagai gaji dari fitur, tetapi ternyata pencairannya ketika menjadi uang cash kok dari member. Jadi ibaratnya saya nyuruh Kang Fahmi untuk menonton video atau menonton reklamon di tepi jalan, terus kemudian seolah-olah setelah itu kemudian saya kasih kertas, terus saya bilang untuk menjual ke Ustadz Mufid, misalkan ini harganya 1 juta.
harganya 1 miliar. Ini harganya. Terus kemudian oleh Ustadz Fahmi ternyata dijual betulan ke Ustadz 1 dolar. Kira-kira dalam relasi semacam itu apakah termasuk sudah memenuhi unsur gaji menggaji? Kan secara teks fikih, kalau yang namanya gaji kan pasti harus. Tapi ternyata di sini justru malah gaji itu bukan dari pihak malah justru dari orang lain yang tidak punya tanggungan sama sekali. Negaranya kan seperti kayak tadi saya ngasih kertas pada Ustadz Fahmi, saya namakan Ustadz Fahmi, kemudian menjualnya ke Ustadz Mufid. Ustadz Mufid tidak punya relasi utang kepada saya sama sekali. Maka dalam konteks yang semacam ini, relasi semacam ini, relasinya adalah masuk sama dengan jual barang makdum. Jual beli barang makdum itu jual beli barang fiktif. Mengapa? Karena kertas tadi sebenarnya ada atau tidak adanya itu menjadi sesuatu yang sifatnya munggo, diabaikan. Paham gitu? Jadi kertas tadi itu menjadi sesuatu yang munggo, diabaikan. Sebab apa? Sebab ada atau tidak adanya kertas pada dasar masalah. Soalnya Ustadz Mufidnya tadi itu tidak punya tanggungan sama sekali dengan saya. Jadi ibaratnya jenengan tadi ketika menjual kertas tadi kepada Ustadz Mufid itu sama dengan menjual barang fiktif, menjual barang yang sifatnya munggo. Jadi sebenarnya sederhananya di situ saja untuk fisik itu. Banyak yang gagal paham, ketika kemudian VP itu dijadikan sebagai pancatan misi menaikkan level-level. Iya. Nah ini yang kemudian menjadi banyak orang yang menjadi gagal paham. Padahal sebenarnya kalau VP tadi itu sudah terbukti sebagai barang makdum, maka tugas penonton video itu sebenarnya juga sifatnya makdum. Itu sifatnya munggo. Artinya nonton video tadi itu ada atau tidak ada nonton itu sama saja. Soalnya kan sama dengan VTube itu tidak menggaji sama sekali. Kalau tidak menggaji sama sekali kan berarti tidak ada kerja sama sekali. Kalau tidak ada kerja sama sekali berarti aslinya nonton itu hanya sebuah pengelapan saja. Benar. Alhasil kemudian ketika VP itu setelah dibeli oleh member terus kemudian diikutkan dalam kenaikan level bintang, pada dasarnya itu kalau kita mau bahasanya VP tadi itu sifatnya adalah bukan gaji dari pihak VTube, tetapi merupakan cara untuk mengambil harta milik member lain yang membeli VP. Maka ketika dilibatkan dalam misi, itu sebenarnya adalah hak liciknya atau sifat liciknya dari pihak VTube. Istilahnya pihak VTube itu menginginkan untuk berbagi-bagi garongan, ya. Hanya begitu. Jadi saling garong menggarong. Isu itu hanya menggarong saja. Hanya alasan saja. Soalnya di situ kan terus kemudian ada pembagian. Harusnya misalkan 10 VP itu harganya menjadi gambarnya 10 VP kali 10 dolar kan berarti 1 dolarnya kan katakan 15.000 kali 150 dipakai untuk kenaikan dipakai untuk level bintang. Terus dari level bintang nanti itu mendapatkan komisi. Pada saat mendapatkan komisi pada dasarnya itu adalah pihak itu. Jadi situ dia itu mendapatkan uang dari member. Jadi setelahnya member itu merampok hartanya, terus kemudian dibagi-bagi di level misi, level bintangnya. Jadi sederhananya hanya itu. Jadi alhasil VP itu merupakan barang yang sifatnya munggo, karena VP sifatnya munggo videonya. Kalau nonton videonya munggo, maka kerja misi apapun, model pembagian model ini ada di slide di bagian akhir.
di situ kan saya jelaskan banyak hal bahwasanya VP itu bisa memiliki underlying aset yang istilahnya aset yang ada di aset yang B, tapi syaratnya apa? Bahwasanya yang membeli VP bukan member. Terus kemudian yang ngasih VP itu bukan tapi yang ngasih VP yang seharusnya dari perusahaan-perusahaan yang berjalan gitu. Tapi dalam faktanya banyak ditemukan bahwasanya pada dasarnya itu sama sekali tidak melakukan kerjasama dengan pihak perusahaan mana kerjasama dengan pihak di kerjasamanya itu hanya kerjasama. Beberapa waktu yang lalu KFC kalau tidak salah, KFC itu juga sudah menyatakan bahwasanya KFC sama sekali tidak melakukan iklan di media semacam itu sudah disangkal. Banyak yang menyangkal. Telkomsel sendiri juga. Tapi ternyata iklan Telkomsel itu ditampilkan di situ. Iklan itu fungsinya untuk apa? Oleh itu tidak ada. Seperti kayak misalkan di YouTube. Kalau di YouTube kan orang mau beriklan, di sana itu ada aturannya. Ada berapa biaya iklannya, ada aturan main lah. Exposure-nya itu sampai nanti mencakup ayat seberapa, ada aturannya. Nah kan di YouTube nggak ada sama sekali, nggak ada. Ini biaya beriklannya berapa, nggak ada. Dan sehingga kemudian tidak masuk akal kalau misalkan kita hitung nggak masuk akal. Bayangannya begini saja mas. YouTube sekarang di-download diaku oleh mereka. Katanya di sekitar 13 juta. 13 juta itu kan nonton video semua itu. Kita anggap saja nonton video semua. Iya, nggak jadi duit itu yang iklan. Kalau satu hari itu sekitar 10 video berarti 0,3 VP. Berarti 0,3 pp itu berarti sekitar gampangannya dibuat 5.000 saja. Iya. Perusahaan mana yang mau mengeluarkan uang 5.000 kali 13 juta orang setiap hari hanya untuk membayari nonton video? Itu nggak masuk akal. Sama sekali nggak masuk akal. Jadi istilahnya nggak masuk akal kemudian kalau mengaku jadi kalau misalkan mereka mengaku bahwasanya itu bergerak di bidang periklanan, ya periklanan yang laba-laba gitu. Saya berani untuk share, bahkan mengatakan menggarong pun saya. Soalnya memang sejak awal melihat dari mekanismenya saja itu sudah di luar nalar sehat kita, sudah di luar akal. Kalau kita lihat iklan di YouTube itu logika kita masuk gitu. Ketika orang bayar si advertiser sama si publisher ini berkesinambungan antara publisher dengan advertiser gitu. Ya, yang memunculkan iklan dengan yang pengiklan gitu. Nanti si perusahaan dapat apa, impact-nya apa itu udah ketahuan. Share profitnya bagaimana, pembayaran sharingnya bagaimana itu udah ketahuan. Kalau di VTube ini nggak ada. Si pengiklan juga siapa yang mau iklan di VTube kan? Siapa yang mau iklan di VTube? Keterjaminan penjualan juga nggak. Iya, soalnya nggak diklik. Orang mau ngiklan itu kan tujuannya konversi, Tad. Tujuannya kan saya juga ngiklan nih. Saya ngiklan nih di beberapa platform gitu, di Facebook, di Google, di YouTube misalkan. Kan tujuannya satu, konversi. Ada pembelian, ada penjualan di sana gitu. Lah orang di VTube ini cuma nonton doang gitu. Ngapain juga gitu kan. Secara logika justru malah bayar yang nonton. Nalar kita aja nggak nyampe gitu. Nalar kita nggak nyampe. Nah, begitu untuk sementara waktu pemaparan dari Ustadz Muhammad Syamsuddin. Bagaimana, apakah ada teman-teman yang hadir saat ini penasaran nggak gitu? Apalagi teman-teman yang join VTube nih. Ada nggak di sini teman-teman yang join VTube?
Katanya kalau kita haters, Tad, bukan haters, kita meluruskan pemikiran gitu. Apalagi bagi orang-orang yang pegiat bahasa masail seperti kayak saya. Apa faedahnya menggeser ke berpikir? Apa faedahnya? Iya, nggak ada faedahnya. Terus ada yang bilang kalau profit berarti halal, Tad, katanya. Kalau profit berarti halal, ya enggak juga. Yang dicari kalau dalam syariat adalah halalnya halalan thayyiban tadi ya. Jelas. Dalam syariat itu jual beli. Kenapa? Pendapatan yang halal itu kalau didapatkan dari jual beli. Kalau misalkan jasa ya model pengantaran jasa. Kalau namanya penggajian itu pasti datangnya dari pihak menyuruh kepada yang disuruh. Ini kalau dalam syariat itu jelas sekali relasinya itu sangat jelas. Itu kan tidak terdapat di dalam fitur. Jadi pihak fitur itu lepas tangan dari menggaji. Yang menggaji itu justru malah pihak penonton lain. Dan rupa-rupanya itu mereka yang sudah mendapatkan. Ada pertanyaan, Ustaz? Sudah mendapatkan apa ya? Jika secara fikih haram, apakah mengajak member bergabung hukumnya dosa, Tad? Jelas dosa. Jelas dosa ya. Jadi kalau ngajak orang lain juga tetap dosa ya. Setiap muamalah yang haram berarti ya haram juga. Mengajaknya itu haram. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Nah, kalau fitur itu mekanismenya haram, berarti ngajak orang lain bergabung ya haram. Lahmin nabasa min sutin fannaru aulam. Jadi setiap daging yang tumbuh dari perkara haram maka pasti api neraka nanti akan jadi pisahnya. Nah, ada pertanyaan lagi, Ustaz. Gak logis, Ustaz. Jadi nggak ada kepikiran daftar, emang nggak usah daftar. Kita ini hanya meluruskan, ya, meluruskan secara syariat itu nggak baik. Apakah itu termasuk money game? Apakah YouTube ini masuk money game bukan, Tad? Kalau dilihat dari money game itu kan ciri-cirinya ada member get member. Terus kemudian modelnya modelnya lempar uang, kan modelnya kan seperti itu. Nah di YouTube itu juga ada pencarian member itu ada, cuma tidak langsung. Kalau dulu kan modelnya money game dulu katanya dari pintu ke pintu datangnya nyari anggota. Tapi kalau sekarang kan semakin canggih teknologi, cara mencari member itu juga semakin canggih. Tidak lagi harus datang dari pintu ke pintu, tapi cukup dengan menyebarkan kode referral. Apa fungsinya kode referral kalau bukan untuk hubungannya dengan istilahnya anggota. Toh kemudian di setiap level bintang di situ ada level bintangnya YouTube ya. Di sana itu ada model pembagian namanya poin referral. Itu kan tanda tangan dan poin referral itu istilah lain dari apa ya? Poin referral itu istilah lain dari income pasif. Income pasif yang selama ini sering dijadikan ciri khas dari money game. Terus karena tadi VP itu modelnya tidak cair dari itu, cairnya dari anggota, terus kemudian nanti diputar lagi untuk meningkatkan bintang tadi itu fungsinya untuk mendapatkan VP yang lebih banyak lagi, dijual lagi di exchange counter, nanti yang beli VTuber lagi, member dari yang lain lagi, jadi modelnya akan terus berputar seperti itu ya. Itulah yang intinya money game. Jadi bukan lagi hanya mirip dengan money game, tetapi ya itu money game. Memang money game. Ustaz, dulu ingat nggak kita ada beberapa platform gitu kayak
MMM, dinar, koin dinar gitu ya. Ya intinya sama. Cuma beda jenis permainan aja. Hampir jenis permainan aja. Intinya kan tadi kan PP itu kan disebut sebagai harta makdum. Harta makdum itu nama lainnya adalah ya mondial. Kalau mondial itu kan harta gaib. Jadi mondial dengan harta makdum itu secara syariat itu sudah klop. Hanya bedanya penyebutan saja yang kan. Nah, begitu teman-teman. Intinya haramkah mumpung ada yang nawarin? Kalau ada yang nawarin suruh nonton live kita aja, Bu. Iya. Mungkin dikasih PP. Nanti dikasih PP. Ilmu Tasik. Nih, jadi buat teman-teman sebenarnya kalau mau bisnis online ya tinggal gabung IMNU. Di sana banyak materi-materi di IMNU Academy itu banyak materi-materi tentang bisnis online yang real, yang nyata, yang benar-benar profitable, dan teman-teman di IMNU juga banyak melakukan bisnis online gitu. Saya sendiri istilahnya hidup itu apa ya, nyari rezeki itu dari bisnis online gitu. Jadi tapi real. Kita jualan bang kali real kayak gitu ya. Kalau teman-teman mau bisnis online ya jangan ke VTube lah. Kalau VTube ya kayak gitu. Ustadz Muhammad Samsudin sudah menjelaskan di tulisannya di NU online itu ada viral banget, tulisannya itu viral banget. Di mana-mana saya menemukan tulisannya beliau ya. Maka malam ini saya panggil beliau ke sini datang. Ustadz, ayo tanggung jawab secara personal nih, kita bagaimana nih gitu. Alhamdulillah secara kopdar. Iya. Tapi alhamdulillah bisa silaturahmi dengan beliau yang boleh ya, kalau mau di-share ke grup VTube boleh nggak, Tad? Boleh, silakan share aja. Ya, share aja. Bebas. Karena kita nggak mau teman-teman yang sekarang bisnis online, terus teman-teman yang awam karena memang nggak punya modal, akhirnya mumpung ada VTube kita jalanin VTube. Istilahnya udah goblok tambah goblok lagi, Ustaz ya. Soalnya perintahnya Allah itu kan walakum bainakum bil. Itu. Nah, itu kan tanggung jawabnya kan berat. Untuk itu. Inilah kalian itu saling memakan harta di antara kalian secara batil. Nah, batil itu bagaimana? Batil tadi kan orang yang seharusnya menggaji malah tidak menggaji. Orang yang tidak punya hak untuk menggaji malah dia disuruh menggaji. Iya, jadi secara logikanya udah nggak masuk. Saya banyak yang nanyain kalau sampean ini tinggalnya di mana katanya. Tinggal di Bawean, Jawa Timur. Saya tinggal di Bawean. Asli saya dari Kediri. Saya Gresik, Ustaz. Aslinya dari Kediri, Seril, Kediri. Kenapa? Oh, Kediri. Ya, saya di Bawean, saya tinggal di Ponpes Hasan Sukri. Alhamdulillah. Jadi sekarang kesibukan memang ngurus santri ya. Ada anak-anak lah ya. Iya, setiap hari. Susah, Ustaz, ngasih tahu ke member VTube dibilang hoak, hater. Ya, namanya juga kita dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Emang mesti kayak gitu. Emang ciri khas kalau dalam Al-Qur'an itu disebutkan orang yang kalau sudah terjun dalam dunia semacam maisir, perjudian, terus kemudian sering diiming-imingi dengan perkara-perkara yang sifatnya haram, itu kan contoh ciri khas. Nah, mereka itu ciri utamanya ya modelnya kayak gitu. Jadi dikira kalau misalkan ada orang yang mengingatkan itu sebagai suci. Kalau misalkan jadi kalau misalkan ada orang yang meneruskan kajiannya berbeda, dianggap bahwasanya kajiannya itu dianggap sebagai halang-halang.
Ya memang sudah nasnya seperti itu. Nasnya dalam Al-Qur'annya kan memang modelnya udwanan. Udwanan itu kan haters. Iya. Ustaz, makasih banyak nih udah. Nah, ada lagi nih. Apakah sama halnya dengan VP di TikTok, snack video dan lain-lain yang serupa? Nah, gimana Ustaz? Saya kurang mendalami ya dengan di TikTok. Yang di TikTok itu, yang setahu saya itu modelnya kayak model likes gitu ya. Saya belum yang ada. VP yang di TikToknya modelnya VP asli. Belum melangkah. Tapi sekarang ada lagi Ustaz, coba Ustaz lihat namanya TikTok Cash. Itu sama persis. Polanya cuma beda di itu doang. Jadi dia harus nonton video TikTok. Baru kita screenshot, dikirimin ke aplikasi jadi duit katanya. Nah, itu nanti sama dengan model Servope itu nanti. Model Servope kan modelnya kayak share iklan, Facebook, terus kemudian nanti hasil share-nya itu di screenshot terus kemudian dikirimkan ke pihak Servope, nanti akan menjadi duit katanya. Ya itu ciri-ciri dari money game juga. Money game, udah pasti ya. Jadi masalah kita tuh sebenarnya mau belajar lebih detail lagi. Teman-teman yang mau memulai bisnis, paling tidak kita memulai belajar dengan membaca. Ya, jangan sampai kita terjerumus. Ya, karena biasanya kalau orang-orang yang udah terjerumus, ketika untuk diluruskan lagi itu susah. Karena punya argumentasi, dia udah profit, dia udah menghasilkan jutaan dolar gitu. Lalu setelah kita kasih tahu juga tetap akan ngeyel. Ya. Ustadz, apakah ada teman-teman yang mau bertanya lagi? Monggo. Ya, kalau tidak ada bertanya, nanti kita akan cukup sekian. Mudah-mudahan pertemuan singkat ini. Nah, ada pertanyaan nih. Kalau duit hasil itu disodakohkan, duit dapat maling disodakohin. Jadi Robin Hood Ustaz. Ya kalau duit hasil itu disodakohkan gimana Tadmin? Ya kalau asalnya dari perkara haram itu ya tetap haram juga ya. Tetap haram ya. Kita sodako itu kan harus dari perkara yang sebaik-baik harta yang kita dapatkan. Bahkan andaikan terdapat campuran antara harta halal dan harta haram, harta yang kita sodakokan itu otomatis harta itu menjadi harta halal. Harta yang kita sodakokan itu otomatis menjadi harta halal. Artinya yang menjadi harta apa? Yang tertinggal jadi harta haram. Jadi yang tertinggal di rumah kita itu menjadi harta haram. Harta halalnya sudah. Jadi pada ujungnya gimana asalnya itu barang ya, Ustaz ya? Kalau asal barang itu kan bagaimana cara mendapatkannya bagaimana gitu. Kalau tadinya haram cara dapetinnya ya tetap jadi haram. Penyalurannya haram. Iya. Kecuali penerima. Kalau penerima yang nggak tahu barang dari mana, dia nggak tahu. Soalnya modelnya VP itu kan begini. Nah, VP itu didapatkan dari cara yang batil atau amalah yang batil. Iya. Setiap adanya muamalah yang batil, maka kewajiban yang berlaku atas pelakunya itu adalah barang yang dijual kembali kepada pihak penjualnya. Terus kemudian uang yang dipakai untuk membeli harus kembali kepada pihak yang membeli.
itu. Jadi kalau misalkan kok tidak ada unsur pengembalian barang, tidak ada pengembalian harta kepada pembelinya, maka harta tersebut sifatnya adalah bersifat haram. Tetap haram ya. Jadi mau ditasawufkan kayak apapun hukumnya jadi nggak boleh. Soalnya di sana masuk gepeng. Kalau sampean nih semenjak sampean menulis di NU Online itu, banyak nggak teror atau yang inbox sampean, inbox jenengan gitu, untuk menghapus postingan lain sebagainya, ada nggak? Bukan hanya banyak, lebih banyak, sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali ya. Tidak hanya banyak sekali, bahkan banyak sekali. NU Online diberondong dengan email spam itu banyak sekali. Ada juga tulisan sampean yang membahas EDC Cash itu. Iya. Sama juga itu, ramai juga pasti. Ya. Edinar ya. Pasti ramai juga itu. Soalnya banyak juga dari kalangan kita yang berbisnis di sana gitu. Kalau edinar itu aslinya edinarnya itu merupakan koin sejati yang membuat di dalamnya itu menjadi haram itu amalahnya. Jadi ketika sudah menjadi edisi cash itu di situ ada pola skema ponzi-nya. Kalau dari edisinya sendiri, edinarnya sendiri itu hasil dari pertambangan. Merupakan koin sejati. Siap Ustaz, nanti kita kalau untuk bahas edinar sama EDCS nanti kita di momen berikutnya lah kita bahas edinar sama EDCS. Kalau untuk saat ini kita akan bahas fokus di VTube. Nah, buat teman-teman kalau masih ada pertanyaan silakan. Kalau sudah nggak ada, sebentar lagi kita akan close statement dari Pak Ustadz Samsudin. Ya. Pak Ustadz bangga untuk terakhir kali nih ngobrol dengan teman-teman, memberikan close statement buat teman-teman yang hadir di malam ini. Oke. Jadi begini, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu memerintahkan kita agar jangan memakan perkara yang haram atau perkara harta yang diperoleh dari pihak lain secara batil. Ini merupakan perintah nas. Karena ini merupakan perintah nas, jadi, maka hukumnya adalah wajib untuk sami'na wa ata'na terhadap perintah tersebut. Soalnya ini ada dalam Al-Quran secara langsung dan bahkan perintah langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga di dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa kita itu hendaknya tolong menolong itu adalah dalam perbuatan ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi perbuatan yang kita hendaknya untuk tolong menolong itu adalah perbuatan yang sifatnya untuk menolong ke arah ketakwaan atau kebajikan, dan kita dilarang untuk tolong menolong dalam perbuatan dosa. Sudah tahu ada money game malah mengajak orang lain agar gabung di dalamnya. Kita malah nggak boleh. Kalau sebagaimana dalam berbagai surah itu disebutkan, kalau kita melihat suatu kemungkaran, maka jangan mengajak orang lain agar terjerumus dalam kemungkaran itu. Malah kita harus memberitahukan bahwa di sana ada kemungkaran. Jadi di sana ada kemungkaran, sehingga orang lain itu tidak masuk ke dalamnya. Money game itu hari-hari ini itu banyak menyaru sekali. VTube ini hanya salah satu dari money game yang sifatnya itu jahat. Nah, ada muamalah-muamalah yang disaru di dalamnya atau yang berusaha untuk ditiru sehingga seolah-olah menjadi sebuah muamalah yang baik, yang sah secara syariat.
seolah-olah, padahal sebenarnya tidak. YouTube itu sah secara syariat, tetapi ketika menjadi fitur menjadi tidak sah secara syariat disebabkan karena akad muamalahnya batal. Ada lagi yang dalam model-model bisnis yang hampir serupa, misalkan cashback. Cashback itu sekarang cashback yang ada di Bukalapak, marketplace yang besar itu cashbacknya sah secara syariat. Tapi sekarang ada kejahatan lagi yang mengatasnamakan sebuah cashback. Ini harus banyak yang mengungkap, harus ada yang mengangkat ke permukaan biar masyarakat kita itu tahu bahwa inilah amaliyah yang haram, muamalah yang haram. Kalau oleh syarak disebutkan bahwa di sana ada indikasi keharaman, biasanya apalagi kalau misalkan di sana itu ada indikasi yang namanya tagrir, tadlis, ighra dan lain sebagainya, maka pasti dalam muamalah itu ada unsur kejahatan sedikit atau banyak. Untuk itu berhati-hatilah. Terus mari kita sering mengkaji. Jadi kita sering mengkaji, akan Anda bisa berdiskusi atau melihat di fanpage saya atau melihat di halaman saya, barangkali ada informasi terbaru tentang masalah bisnis, atau mungkin di rekan-rekan IMNU yang nanti kita akan beritahu ini ada muamalah yang sifatnya halal, ini yang muamalah yang haram, ini sisi halalnya, ini sisi haramnya. Kita akan selalu berbagi untuk itu. Tawasau bil haqqi wa tawasau bil tawassul. Siap. Ya. Ustaz, makasih banyak ya udah berkenan hadir di sini. Mudah-mudahan Ustaz di rumah, santrinya sehat-sehat semua, diberikan rezeki yang berlimpah ya. Diberikan kesehatan, pertama kesehatan buat keluarga, salam semua buat keluarga, dan makasih banyak buat waktunya dari kami ya. Salam buat semuanya di sana, buat teman-teman, buat semuanya terima kasih banyak udah hadir di live kali ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua bahwa untuk mendapat rezeki yang halal itu memang tidak mudah. Tapi ketika kita memulai dengan rezeki yang halal, dimulai dengan rezeki yang halal, insya Allah kehidupan di dunia kita, kehidupan di ukhrawi kita, itu akan dimudahkan oleh Allah segala rupanya. Ya, terima kasih. Itu saja dari kami. Hakadha minni wa afu minkum. Wabillahi hidayah wa taufiq wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.